Saya akan menyampaikan topik khotbah hari ini, bekerja sama dan beriman. Apa yang kita lihat di sini tentang bekerja sama dan beriman? Alkitab tadi jelas mencatat, dikatakan firman Tuhan, saya akan baca kembali. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Tidak dijelaskan di rumah siapa ini, tetapi dia ada di rumah. Ngapain dia ada di rumah? Dia sedang memberitakan firman. Maka datanglah orang-orang berkerumun. Ini menjadi ciri khas dari pelayanan Yesus. Di mana dia datang, kemana dia pergi, di mana dia berada, orang-orang selalu datang berkerumun. Selalu bergerombolan, berkumpul banyak, berbondong-bondong. Bahasa apa lagi yang disebut tentang orang banyak itu? Selalu berkerumun, orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi sangat sesak. Orang-orang sangat banyak datang ke sana. Tentu ada banyak motivasi yang berbeda-beda mereka datang. Ada barangkali mereka ingin disembuhkan dari sakitnya. Ada mungkin supaya dia diselesaikan masalahnya. Ada mungkin sedang mengalami beban berat. Ada mungkin kehilangan sukacita. Ada mungkin bergumul supaya mungkin punya anak. Ada mungkin juga supaya usahanya lancar. Supaya didoakan. Dan banyak sekali kebutuhan manusia. Motivasinya itu datang bertemu dengan Yesus sehingga pintu rumah itu pun sesak dengan orang banyak. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada kita. Bagaimana bekerja sama dan beriman ini yang dicatat oleh Alkitab. Di ayat yang ketiga, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ada orang-orang yang membawa seorang lumpuh. Seorang lumpuh sudah pasti tidak bisa berjalan. Karena di sini dikatakan tadi digotong. Sudah jelas digotong. Jadi lumpuhnya itu pasti kakinya. Tidak dijelaskan tangannya. Tapi kenapa dia digotong? Karena tidak bisa berjalan. Ya, digotong oleh 4 orang. Apakah juga ikut tangannya lumpuh? Tidak dijelaskan. Tapi yang pasti kalau dia bisa berjalan, tidak akan mungkin dia digotong. Pasti dia akan jalan sendiri. Tapi karena dijelaskan Alkitab dia digotong, ditandu oleh 4 orang, pasti kakinya dua-dua tidak bisa jalan. Ya. Dan bagaimana kerjasama orang ini? Ini yang luar biasa. Mereka bekerja sama dan mereka beriman. Mereka itu bekerja sama dan mereka beriman. Seorang lumpuh ini digotong oleh 4 orang. Coba kita lihat dulu perbandingan Alkitab di Yohanes pasal 5. Apa yang dicatat oleh firman Allah? Saya akan membaca ayat ini. Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat 9. Seorang lumpuh yang ada di kolam Bethesda itu menantikan goncangan kolam. Sewaktu-waktu malaikat turun menggoncang kolam itu, ketika airnya bergoncang, siapa saja orang, penyakit apapun penyakitnya, gak ada kategori penyakit apa yang hanya bisa sembuh, semua penyakit apapun, siapa saja yang duluan masuk ke kolam itu, apapun penyakitnya sembuh. Dicatat oleh Alkitab. Ada seorang lumpuh yang sudah puluhan tahun terbaring di sana. Seorang lumpuh ini tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana dia bisa menuju ke kolam itu? Tidak mungkin. Pasti orang-orang yang buta akan duluan lari ke sana. Sekalipun mungkin dia akan tabrak semua orang, penting dia masuk ke dalam kolam. Orang timpang barangkali karena masih bisa dia berjalan 1 kaki, dia akan cepat lari. Kalau si lumpuh tidak mungkin dia bisa untuk menuju kepada kolam itu. Tapi Yesus hadir di sana. Yesus tahu penderitaannya.
Yesus tahu kesulitannya. Yesus tahu apa yang dialami oleh orang ini. Maka Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia menjawab, Tuhan, gak ada orang yang mau menuntun aku ke kolam itu. Ketika aku berusaha, orang lain sudah duluan. Ini sudah umum, Ibu Bapak. Ketika ingin meraih sesuatu, apalagi kalau sudah bagi-bagi, gak peduli pijak-pijak orang lain. Lihatlah di mana-mana. Kalau ada orang bagi sembako, gak peduli orang-orang itu mau dipijak kek, mau disikut kek, mau ditendang kek, pagar pun dilompat. Yang penting dia dapat duluan. Boro-boro mau membawa kawan ini, mau ngambilnya. Dia berusaha akan meraih dia punya dulu. Baru orang lain, kalau itu pun peduli dia. Itu sudah umum. Di zaman Alkitab pun sudah seperti itu. Untuk mendapatkan sebuah kesembuhan, orang-orang di sekitarnya gak peduli dengan siapa itu. Tapi Yesus, yang mungkin orang lain tidak peduli dengan dirimu, Yesus itu peduli kepada kita. Haleluya. Orang-orang lain mungkin tidak peduli dengan keadaanmu, tapi Yesus itu peduli. Dia tahu semua apa yang sedang kita hadapi. Dan kembali kepada apa yang dicatat oleh Alkitab. Bagaimana kerjasama ini. Bagaimana orang-orang ini beriman. Ini yang akan menjadi pelajaran kepada kita. Kembali akan saya kaitkan dengan suasana, situasi, keadaan pandemi COVID-19. Perlu sekali kita bekerja sama untuk mengatasi kelumpuhan ekonomi yang sedang kita hadapi. Haleluya. Mengatasi kelumpuhan keadaan, kebutuhan keluarga, jemaat satu sama lain. Kita perlu kerjasama sebagai orang-orang yang beriman. Bila penting, kita gotong dia, kita tandu dia, kerjasama kita supaya bisa juga dia disembuhkan ekonominya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Kita tandu dia, kita gotong dia, kerjasama supaya ekonominya bangkit, dipulihkan kembali. Ini penting. Itulah sebabnya khotbah ini saya selalu persiapkan gumuli, ada apa di balik ini Tuhan untuk kami. Di situasi pandemi COVID ini, kelumpuhan terjadi di mana-mana. Kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan pekerjaan, kelumpuhan usaha, kelumpuhan bisnis karena COVID ini berdampak. Tapi anak-anak Tuhan, mari sama-sama kerjasama dan beriman. Bila penting, kita gotong dia. Haleluya. Bila penting kita tandu, artinya kita bantu dia. Haleluya. Bukan kita suruh dia naik, kita gotong-gotong dia jalan-jalan nari-nari. Bukan. Kita bantu dia. Kita tolong dia. Itu yang Tuhan mau. Sebagai kita orang yang beriman. Dan kembali kepada teks ini tadi, bagaimana mereka bekerja sama. 4 orang ini menggotong seorang yang lumpuh. Ketika Yesus hadir di satu rumah, tidak dijelaskan rumah siapa rumah itu. Tapi yang pasti, orang-orang yang datang ke sana mendengarkan Yesus sedang memberitakan firman. Penuh sesak. Orang banyak itu berkerumun untuk mendengarkan dia. Dan yang luar biasa, 4 orang ini tidak kehabisan akal untuk membawa si lumpuh ini sampai kepada Yesus. Apa yang dikerjakan mereka? Memang untuk mendapatkan sebuah hasil yang besar, kadang-kadang diperlukan harga yang mahal. Pengorbanan yang mahal. Luar biasa pengorbanan. 4 orang ini sampai menggotong naik ke atap. Coba dulu ibu bapak. Biasanya mana lebih berat? Menarik atau ditarik? Kalau ada orang di dalam lubang, mana yang lebih berat itu? Menarik dari lubang atau orang di lubang itu tarikan kita ke dalam? Pasti lebih gampang narikkan orang ke dalam kan? Ini yang dikerjakan orang ini bukan langsung di atap mereka, enggak. Ini butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh tenaga. Ketika mereka sudah buka atap itu, apakah segampang itu dinaikkan orang lumpuh ini ke atap?
segampang itu. Mereka harus sama-sama kerjasama. Mungkin talinya 4. Ketika mereka sudah di atas, mereka tarik talinya supaya seimbang. Kalau tidak seimbang, wah, bakal terjun bebas itu si lumpuh lagi ke bawah. Mereka kerja keras, seimbang. Mereka tarik ini orang lumpuh dulu dari bawah sampai ke atas. Sesudah sampai di atas, mereka taruh di lubang di mana seng yang sudah dibuka, atapnya itu. Apakah terbuat dari seng atau apa itu bentuknya. Dan mereka serentak menurunkan orang lumpuh ini pas mungkin di dekat Yesus. Apakah di depannya, apakah di sampingnya, yang pasti terlihat oleh Yesus di ayat selanjutnya. Karena Yesus berkata, besar imanmu, dosamu diampuni. Terlihat oleh Yesus. Mereka turunkan sama-sama orang lumpuh ini di dekat Yesus. Mereka tarik dulu tadi ke atas. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Memang di mana-mana orang yang mau kerja keras, orang yang mau membayar harga, pasti akan mendapatkan hasil yang besar. Haleluya. Pasti itu. Orang yang rela memberi hidupnya kepada Tuhan, melayani Tuhan, mau menginvestasi seluruh hidupnya, pasti Tuhan akan membela orang itu. Haleluya. Demikian halnya kepada kita di masa pandemik ini. Coba kita kerjasama satu sama lain. Kita buat keseimbangan di tengah-tengah kita. Yang kuat bantu yang lemah. Jangan timpang. Itu bisa jatuh. Ya. Minimal kita bisa bekerja sama. Pandemik ini kita tidak tahu kapan selesai. Tapi Tuhan mau sebagai orang-orang yang beriman, mari kita kerjasama. Ayat 5 itu, ketika Yesus melihat iman mereka. Ini luar biasa. Ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat imanmu jemaat. Kepada Putri Sion. Imanmu. Yang menolong orang lain. Yang mau kerja keras. Yang menginginkan keseimbangan di tengah-tengah jemaat. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ini hasil dari kerjasama. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan cerita selanjutnya dijelaskan. Dan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalan, pergi. Ini hasil dari kerjasama yang luar biasa. Haleluya. Imanmu besar. Ya. Jemaat Tuhan kepada Putri Sion, imanmu besar. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu diampuni. Karena memang di mana-mana kalau masih orang berdosa tidak akan mungkin mendapatkan mujizat. Harus dibereskan dulu dosanya. Kitab Yesaya yang menuliskan itu, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong engkau. Bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengar doamu. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhanmu adalah pelanggaranmu. Sehingga dia memalingkan wajahnya. Sehingga dia tidak menyentengkan telinganya. Tapi ketika dosanya sudah beres, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Yesus berkata kepada mereka, besar imanmu. Kepada orang yang menggotong itu, Yesus bilang, besar imanmu. Ketika kita mau membantu teman-teman kita satu sama lain, Yesus akan berkata, hai jemaat kepada Putri Sion, besar imanmu. Haleluya. Tapi kalau dia gak mau bantu, kecil imanmu. Yang mau membantu, besar imanmu. Jadi orang yang suka membantu besar imannya. Bilang kiri kananmu, besarnya imanmu tuh kecil. Kalau kecil imannya, dia gak mau membantu itu. Tapi kalau besar imannya, dia suka membantu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Besar iman. Karena memang ketika kita mau menolong orang lain, oh itu bicara iman kita. Kita menabur, pasti Tuhan akan balaskan kita berlipat ganda dengan iman.
Haleluya. Dengan iman itu kita beri. Dengan iman itu kita lakukan. Dengan iman itu kita kerjakan. Maka hasil dari imanmu itu akan kamu terima, akan kamu tuai. Tapi kalau kecil imannya, sulit berkorban. Sama aku aja kurang. Enak aja dia. Emangnya gimana rupanya? Saya juga sulit-sulitnya dulu mengumpul-ngumpulkan itu. Kecil imanmu. Tapi orang yang besar imannya, dia akan menolong orang lain. Dan orang yang ditolong itu pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Akan dibangkitkan oleh Tuhan. Akan dibuat Tuhan dia berjalan kembali. Sehingga berjalan lagi roda ekonominya. Berjalan lagi pekerjaannya. Berjalan lagi bisnisnya. Dia akan membantu orang lain. Ketika dia sudah bangkit kembali. Tapi kalau dia lumpuh, apa yang bisa dia buat? Apa yang bisa dia kerjakan? Tapi ketika dia sudah bangkit kembali, dia sudah berjalan kembali, dia sudah menerima anugerah Tuhan, menerima kesembuhan, menerima mujizat, maka dia akan menolong orang lain. Kalau kita juga melakukan ini, sekali lagi saya katakan, di masa pandemik inilah akan terlihat kita orang yang beriman sungguh-sungguh. Orang yang beriman sungguh-sungguh itu besar imannya. Haleluya. Orang yang membantu saudara-saudaranya itu besar imannya. Dan orang yang dibantu itu akan mengalami mujizat dari Tuhan. Dan dia akan bangkit kembali. Dia akan berjalan. Dan Alkitab berkata ketika orang itu sudah sembuh dan bangkit, orang-orang takjub. Memuliakan Tuhan. Mungkin orang lain berkata sebelumnya, mana bisa dia? Ekonominya kan lumpuh. Mana bisa? Gak mungkin. Tapi ketika kita datang bersama, bekerja sama sebagai orang-orang yang beriman, semua bagi orang yang beriman tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jangan biarkan temanmu tergeletak. Jangan biarkan sesama anak Tuhan mengalami penderitaan. Datang ke sana. Bila penting kita gotong dia. Ketika dia sudah sembuh nanti, orang-orang lain akan datang kepada Tuhan dan berkata, luar biasa Tuhannya dia itu. Kok bisa dia bangkit lagi? Kok ekonominya bangkit lagi? Usahanya bangkit lagi? Belum tahu dia. Ada orang-orang yang beriman di sini yang saling bekerja sama. Haleluya. Ada anak-anak Tuhan, GPD Jemaat Putri Sion yang saling peduli kepada dia. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak, saya tidak berlama-lama menyampaikan khotbah ini. Kelumpuhan-kelumpuhan yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, itu bisa kita selesaikan kalau kita bekerja sama sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.